pintar. Kalau sudah ini ada tulisan ikuti tes sekarang. Yang tidak ada paketnya tepin saja. Ada tulisan ikuti tes sekarang. Nah ini diklik. Oh sama dengan nah ini kalau ada tulisan aku pintar, ada tulisan ikuti tes sekarang, klik itu ikuti tes sekarang. Nah ini masuk nih. Itu ada tulisan tes kemampuan digunakan untuk mengetahui kemampuan kamu dan merekomendasikan ekstrakurikuler yang cocok dengan kemampuan kamu. Mulai sekarang. Apa yang sudah masuk di sini? Kamu sudah bisa isi. Isi sesuai dengan dirimu. Jangan konten. Ini bukan pelajaran. Tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat. Bersama murid melangkah tepat. 7 jurus. Kenali potensi. Nah, jadi ini potensi itu kemampuan, kesanggupan atau daya dikit seseorang dan memiliki kemungkinan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. Jadi kayak bakat minat juga. Nah, karena kan biasa itu ada kita punya bakat masuk ke mana belum kita keluarkan. Nah, jadi kita bisa tahu. Nah, yang tadi Torres 63 estetik. 63. Berarti yang lebih besar estetika. Berarti kalau estetiknya. Jadi nanti dihitung yang mana yang paling tinggi ini yang paling besar persennya. Berarti kamu tipenya itu. Kayak misalnya Torres tadi berarti Torres dia tipenya kinestetik. Nah, kamu memiliki kemampuan ini karena kenapa Torres dia tinggi, dia di kinestetik karena biasa kan kalau bantu-bantu ini loh. Nah, itu tuh sudah menunjukkan bahwa itu memang kinestetik, kayak suka mengkapekan sesuatu, suka kerja, menggunakan tangan, kamu memiliki kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh dan juga mandiri mengelola objek dengan profesional. Kamu juga kuat dan selalu dalam motorik halus, koordinasi tangan, mata, motorik kasar, serta daya. Kamu bisa dengan mudah belajar memanipulasi benda-benda dengan kedua tangan kamu, buat gerak-gerik yang aman serta menggunakan bahasa. Nanti dari jadi kamu komunikasi itu bagus secara verbal. Jadi terampil dan komunikasi verbal juga melihat situasi dan perspektif dan menceritakan kemampuan tujuan orang lain, menyelesaikan konflik dengan kemampuan hidup. Nah, jadi di sini kamu mampu mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, memperlambat motivasi dan keinginan orang lain. Kamu cenderung juga yang efektif dalam hal mengasuh dan mendidik orang lain. Hal-hal seperti berinteraksi, berempati, dan berempati juga bisa menjadi ciri khasmu. Kamu yang tergolong tipe interpersonal mampu menjadi mediator konflik dengan menghormati pendapat dari orang serta melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Bisa jadi pendengar kalau ada masalah. Kalau ini Pak kayak jadi tadi ya tipenya dia logika matematika, jadi orangnya cepat dia cerna kalau misalnya belajar matematika, toh betul nggak? Betul. Nah, toh betul. Pokoknya dalam hal hitung-hitungan lah. Dalam hal hitungan kan ada orang yang cepat cerna, yang misalnya kita belajar visual. Nah, berarti dia lebih mudah
untuk gambar warna sudah baca ucapan yang bayangkan juga. Nah, jadi di sini ada strategi pembelajaran yang efektif untuk yang tipe visual. Nah, yang tipe visual yang ini konsepnya visual. Jadi dia kalau belajar lebih paham, dia menggunakan gambar, tentang konsep video. Nah, ini bisa kamu ini, misalnya kalau yang tipe visual, misalnya kalau catatannya tuh bisa dia buat warna-warni kan, atau supaya dalam tertarik membaca, pelajari catatannya, atau kayak aku punya buku teman komunikasi stabilo kan. Sosial. Ini kalau misalnya dia tinggi di realistik, kayak misalnya persennya lebih tinggi di realistik berarti dia. Kalau pakai sosial, nah sosial. Berarti kamu hitungnya ini. Nah, bagi orang yang berpikir sosial, orang lain adalah sesuatu yang penting dalam bekerja. Jadi ini harus lebih tertarik. Berarti cocok pakai tadi. Nanti kan kerja sama jemput kan? Interpersonal sama interpersonal apa? Tapi cocok dengan yang ini, dengan gaya dengan tes biasek tadi. Tes biasek itu kayak bukan cari rumah depan, bukan kita masalah-masalah interpersonal. Aku lebih tertarik dengan hubungan interpersonal antar kelompok. Cocok sama yang tadi, tes yang tadi. Cocok. Masalah-masalah interpersonal dan aktivitas sosial yang ada. Nah, orang dengan tipe ini kebanyakan tampil sebagai sosok yang bersahabat, suka berpartisipasi dalam aktivitas sosial, bicara permasalahan interpersonal. Jadi yang ini misalnya kalau ke depan kita contoh profesinya yang cocok sama kamu itu guru bisa, konselor bisa, perawat bisa, psikolog bisa, pekerja sosial bisa. Kayak saya misalnya dulu ada perawat, ada psikolog. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.
buat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat.